Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum botani 2021. Kali ini kita akan belajar acara yang ketujuh, yaitu tentang organ reproduksi pada tumbuhan. Organ reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri dari bunga, buah, dan biji reproduksi seksual. Pada tumbuhan tingkat tinggi antara lain melibatkan organ reproduksi jantan dan betina, yaitu benang sari atau dikenal dengan stamen dan putik atau yang biasa dikenal dengan istilah pistil. Benang sari akan menghasilkan gamet jantan, sedangkan putik menghasilkan gamet betina, yaitu sel telur yang terdapat di dalam bakal biji atau ovulum. Bunga merupakan organ pada tumbuhan Angiospermae yang berperan dalam reproduksi seksual. Bunga terdiri dari beberapa bagian seperti tangkai bunga yang berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Selain itu, tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada sepal. Bagian paling dasar dari sebuah bunga yaitu sepal atau kelopak bunga. Bagian ini biasanya berwarna hijau, membungkus bunga saat masih kuncup sehingga berfungsi sebagai pelindung bunga sebelum mekar. Kemudian yang ketiga yaitu petal. Bagian sebelah dalam sepal terdapat petal atau mahkota bunga. Mahkota bunga sangat beragam jenisnya. Sebagian besar petal memiliki warna yang cerah, memiliki fungsi untuk membantu memikat penyerbuk pada proses polinasi. Pada bunga yang polinasinya dibantu oleh angin, petal memiliki warna yang tidak cerah. Sepal dan petal termasuk perhiasan bunga. Kedua bagian bunga ini bersifat steril karena tidak terlibat langsung dalam proses reproduksi. Kemudian yang keempat yaitu benang sari. Pada bagian sebelah dalam perhiasan bunga terdapat benang sari dan putik. Benang sari tersusun atas filamen dan antera. Benang sari akan menghasilkan mikrospora. Mikrospora selanjutnya berkembang menjadi polen yang mengandung gametofit jantan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah putik. Putik tersusun atas stigma, stilus, dan ovarium yang di dalamnya terdapat ovulum. Putik akan menghasilkan megaspora yang mengandung gametofit betina. Bunga yang memiliki alat kelamin jantan dan betina di dalam satu tumbuhan disebut tumbuhan berumah satu, sedangkan bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin di dalam satu tumbuhan disebut tumbuhan berumah dua. Jika dalam satu bunga hanya memiliki alat kelamin jantan, maka disebut sebagai bunga jantan, dan sebaliknya, jika hanya memiliki alat kelamin betina disebut bunga betina. Dalam praktikum kali ini kita menggunakan 3 bahan utama. Yang pertama itu bunga pisang atau Musa paradisiaca, di mana bunga pisang atau Musa paradisiaca ini memiliki klasifikasi dari Depisio spermatophyta, klasis Monocotyledone, ordo Scythamine, familia Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca. Adapun beberapa keterangan yang telah ditampilkan di slide. Yang pertama yaitu ada bunga utuh, kemudian yang kedua yaitu ada potongan membujur, kemudian yang terakhir yaitu diagram bunga. Terkait dengan bunga utuh, nomor 1 itu merupakan pedicellus atau tangkai bunga. Pedicellus adalah bagian bunga yang tepat berada di bagian bawah bunga, yang merupakan pendukung terakhir dari cabang bunga. Fungsi dari tangkai bunga adalah
sebagai penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Kemudian yang kedua ada kepala bebas yang ditunjukkan oleh nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah filamen. Filamen atau tangkai sari adalah bagian dari benang sari yang menghubungkan bunga dengan kepala sari. Fungsi tangkai sari adalah untuk membawa nutrisi ke kepala sari untuk perkembangan serbuk sari dan meninggalkan posisi kepala sari agar mudah dihinggapi serangga atau terbawa oleh angin. Kemudian yang keempat yaitu anter atau kepala sari. Kepala sari adalah bagian dari benang sari yang merupakan tempat memproduksi serbuk sari. Fungsi kepala sari adalah sebagai tempat terjadinya meiosis yang menghasilkan serbuk sari dan menyimpan serbuk sari. Kemudian selanjutnya yaitu stigma atau kepala putik. Kepala putik adalah bagian dari putik yang terletak di ujung putik. Putik merupakan organ reproduksi betina dari tanaman berbunga. Pada permukaan kepala putik terdapat struktur mirip rambut yang berfungsi sebagai perangkap serbuk sari. Kebanyakan kepala putik dilapisi dengan zat lengket lilin yang basah. Tujuannya agar serbuk sari yang ditangkap tidak terbang, terbawa angin, juga untuk membasahi serbuk sari kering agar bisa memasuki ovarium. Fungsi kepala putik adalah menarik serbuk sari selama proses penyerbukan. Adapun deskripsi mengenai bunga pisang adalah bunga pisang disebut juga jantung pisang karena bentuknya menyerupai jantung. Bunga pisang tergolong berkelamin satu, yakni berumah satu dalam satu tandan. Daun penumpu bunga biasanya terjal, rapat, dan tersusun secara spiral. Daun pelindung yang berwarna merah tua, berlilin, dan mudah rontok berukuran panjang 10 sampai dengan 25 cm. Bunga tersebut tersusun dalam 2 baris melintang, yakni bunga betina berada di bawah bunga jantan jika ada, 5 daun tenda ungu melekat sampai tinggi dengan panjang 6 sampai dengan 7 cm. Benang dari yang berjumlah 5 buah pada bunga betina terbentuk tidak sempurna. Pada bunga betina terdapat bakal buah yang berbentuk persegi, sedangkan pada bunga jantan tidak terdapat bakal buah. Secara keseluruhan, bunga pisang tersusun sebagai bunga majemuk. Saat masih kuncup, bunga pisang dilindungi oleh seludang bunga periantium berupa perigonium yang terdiri atas 5 tepala yang fusi dan 1 yang bebas, ovarium inferior, bunga trimer, dan beberapa stamen mereduksi. Baik teman-teman sekalian, itulah dia uraian singkat tentang bunga pisang, baik itu dari klasifikasi, kemudian keterangan dari bunga utuh, keterangan dari potongan membujur, dan diagram bunga. Kemudian bahan yang kedua yaitu bunga jantan dan bunga betina jagung atau yang kita kenal dengan istilah zeameis. Adapun klasifikasi daripada jagung adalah divisionya terdiri dari spermatophyta, klasis Monocotyledone, ordo Poales, familia Poaceae, genus Zea, spesies Zeamais. Kemudian teman-teman bisa melihat keterangan dari kedua gambar tersebut, yang dimana gambar yang pertama adalah bunga jantan, kemudian gambar yang kedua adalah bunga betina. Kemudian terkait dengan beberapa bagian daripada bunga jantan itu terdiri dari pedicellus atau tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, kemudian ada gulma bawah, kemudian ada gulma atas, kemudian ada palea, kemudian ada alema, dan juga ada stamen. Kemudian bunga betina. Bunga betina juga terdiri daripada pedicellus, kemudian daun-daun pelindung atau kelobot,
kemudian dasar buah, kemudian calon buah, kemudian pelepah daun dan juga rambut. Bunga jagung merupakan bunga uniseksual dan tanamannya bersifat monoecious. Bunga jantan terletak di daerah terminalis dan bunga betina di bagian aksilaris. Bunga jantan tersusun membentuk malai, sedangkan bunga betina susunannya berupa tongkol atau spadik. Bunga merupakan mahkota bagi tanaman jagung dan bagian terpenting. Bunga pada tanaman jagung terdiri dari bunga jantan dan betina. Dari bunga ini, tanaman jagung mengalami penyerbukan dan akan menghasilkan buah jagung atau tongkol. Susunan bunga jagung adalah diklin, yaitu bunga jantan dan betina terpisah dalam satu tanaman atau berumah satu atau monoecious. Bunga tersusun majemuk. Bunga jantan tersusun dalam bentuk malai, bunga betina tersusun dalam bentuk tongkol. Adapun kuntum bunga atau floret yang tersusun berpasangan yang dibatasi oleh sepasang glumae, tunggal atau gulma. Rangkaian bunga jantan tersusun di bagian tanaman paling atas. Serbuk sari berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas. Kemudian bunga betina tersusun dalam tongkol. Tangkai tongkol tumbuh dari buku di antara batang dan pelepah daun. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit menambahkan apa yang menjadi perbedaan antara monoecious dan dicieous. Monoecious adalah tumbuhan berumah satu, di mana memiliki benang sari atau kelamin jantan dan putik atau kelamin betina terdapat dalam satu bunga sekaligus, atau kerap disebut sebagai bunga lengkap. Misalnya di sini contohnya bunga jantan dan bunga betina jagung atau ziamais. Kemudian dicieous adalah tumbuhan berumah dua yang memiliki satu organ reproduksi atau alat kelamin, misalnya satu hanya jantan dan lainnya hanya betina saja. Intinya cuma punya salah satu. Kemudian bahan yang ketiga yaitu bunga kelapa atau Cocos nucifera. Adapun klasifikasi daripada bunga kelapa atau yaitu terdiri dari Debisio spermatophyta, klasis Monocotyledone, ordo Arecales, familia Arecaceae, genus Cocos, spesies Cocos nucifera. Kemudian keterangan daripada bunga kelapa atau Cocos nucifera itu ada dua. Yang pertama adalah bunga jantan yang bentuknya agak sedikit meruncing, kemudian berwarna kuning telur yang biasanya terdapat di atas dan juga memiliki kelompok yang banyak. Kemudian bunga betina. Bunga betina biasanya berbentuk oval atau bulat, kemudian memiliki warna yang sama yaitu kuning telur, sehingga teman-teman bisa membedakan dengan jelas mana bunga jantan dan mana bunga betina pada buah kelapa atau Cocos nucifera. Adapun deskripsi tentang Cocos nucifera yaitu bunga kelapa termasuk bunga monoecious dengan beberapa bunga jantan dan bunga betina di dalam satu bongkol atau spadik. Panjang infloresensenya berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter dan terdapat sebuah aksis atau sumbu bunga. Pada aksis tersebut terdapat hingga 40 cabang lateral yang mendukung 200 sampai dengan 300 bunga jantan di bagian atas cabang dan 1 atau lebih bunga betina pada dasar cabang lateral tersebut. Bunga jantan tidak memiliki tangkai berwarna kuning pucat. Bunga betina berbentuk bulat dengan diameter 2 sampai dengan 3 cm. Jumlah bunga betina dalam satu inflorescence bervariasi berkisar antara 20 sampai dengan 40 bunga. Bunga kelapa termasuk bunga majemuk yang tumbuh di bagian ketiak daun dengan membentuk tandan bunga. Ini berwarna putih, agak kekuningan, tekstur agak keras yang dilindungi tempurung, berbentuk memanjang pada bagian manggarnya. Panjang bunga ini biasanya mencapai 30 cm hingga 1,5 cm.
Baik teman-teman semua, itulah dia uraian singkat tentang acara 6, yaitu organ reproduksi pada tumbuhan, yang khususnya tentang organ reproduksi bunga. Jadi teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian jangan lupa membaca lebih banyak referensi sehingga pengetahuan teman-teman lebih bagus, dan juga jangan lupa untuk ditanyakan hal-hal yang sekiranya belum jelas dalam video ini. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.